Kebakaran rumah yang menewaskan jurnalis Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan keluarganya terjadi usai Sempurna Pasaribu memberitakan perjudian yang diduga dibackingi anggota TNI di Karo, Sumatera Utara. Bagaimana kemudian agar penyelidikan kasus kebakaran rumah Sempurna Pasaribu terang benderang dan tidak menjadi simpang siur? Sudah akan kita bahas, saudara, sore hari ini bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Selamat sore, Bung Reza. Selamat sore Mbak Nilu. Ya, Bung Reza, kalau kita lihat ya, melihat dari rentetan peristiwa, fakta yang saat ini muncul, yaitu kita lihat ada pemberitaan atau berita yang dibuat oleh korban Sempurna ini terkait dengan judi yang dibackingi oleh aparat. Kemudian rentetan peristiwa selanjutnya ada peristiwa kebakaran, kemudian menewaskan dirinya, menyebabkan ada banyak spekulasi yang muncul begitu. Bagaimana ini harusnya polisi arahnya untuk penyelidikan kasus ini? Karena mendiang dikabarkan melakukan kerja jurnalistik terkait dengan masalah judi, maka memang masuk akal kalau ada spekulasi bahwa peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sangat mengerikan ini boleh jadi bersangkut paut dengan topik pemberitaan yang disusun oleh mendiang. Apalagi ada data yang menunjukkan kematian para jurnalis di luar zona perang memang kebanyakan terjadi atau dialami oleh para jurnalis yang melakukan liputan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan uang dalam jumlah besar, antara lain korupsi. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pelanggaran hukum dalam jumlah besar, maka perkiraan saya judi pun demikian pula. Judi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang juga melibatkan sumber daya finansial yang jumlahnya fantastis, yang memberikan dasar bagi saya untuk berspekulasi bahwa ada kesamaan situasi antara peristiwa yang dialami oleh mendiang dengan tren kematian para jurnalis yang sekali lagi disebabkan atau bersangkut paut dengan liputan yang terkait dengan penyalahgunaan uang dalam jumlah yang besar. Namun menurut saya tetap harus dibutuhkan adanya bukti-bukti empiris. Oleh karena itu, sudah barang tentu otoritas terkait perlu melakukan investigasi termasuk melakukan profiling, baik itu profiling terhadap mendiang dan juga profiling terhadap situasi. Oke, Bung Reza, bagaimana ini membuktikan bahwa peristiwa kebakaran ini memang karena kecelakaan atau memang ada upaya pembunuhan di dalamnya? Tadi saya katakan perlu kiranya dilakukan profiling baik terhadap mendiang, terhadap korban, dan juga terhadap situasi. Kalau kita bicara profiling terhadap mendiang, berarti profiling terhadap manusianya, maka memang penting kiranya bagi kepolisian untuk misalnya membuka jejak-jejak komunikasi yang dibangun oleh korban dengan pihak-pihak lain. Dan juga mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup korban. Apakah korban merokok, apakah korban begadang, apakah korban mengecas handphone ketika tidur, dan segala macam bentuk profiling yang mengarah pada bentuk-bentuk kebiasaan termasuk kerentanan-kerentanan yang ada pada diri korban. Sementara profiling terhadap situasi, saya pikir juga perlu dilakukan pengecekan misalnya tentang sistem perlistrikan yang ada di rumah korban, atau mungkin benda-benda yang bisa memantik api dari dalam rumah, dan hal-hal yang terkait dengan faktor situasi atau faktor lingkungan lainnya. Penegak hukum akan bisa menemukan jejak prioritas harus dilakukan. Spekulasi apa yang patut dikedepankan? Apakah ini merupakan kebakaran akibat katakanlah kecelakaan atau justru kebakaran akibat perbuatan sengaja dari pihak-pihak tertentu? Oke, Bung Reza, kalau misalnya ini ditemukan ada unsur kesengajaan, apakah itu bisa langsung kita menyebut bahwa itu adalah pembunuhan berencana? Perkiraan saya demikian. Kalau memang ini kita anggap sebagai sebuah kebakaran yang diakibatkan oleh perbuatan pihak tertentu, siapapun pihak itu, maka kita bisa bayangkan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Kalau ini merupakan pembunuhan berencana, maka boleh jadi patut dikesampingkan dugaan bahwa pembunuhan ini dilatar belakangi oleh motif personal. Artinya ada katakanlah alasan-alasan yang sangat pribadi yang menyebabkan pelaku memutuskan untuk kemudian menghabisi nyawa korban. Mengingat bahwa instrumen yang digunakan untuk menghabisi korban dan keluarganya adalah api, maka ketika dikaitkan dengan kemungkinan pembunuhan berencana, masuk akal apabila muncul spekulasi bahwa penggunaan api sedemikian rupa
tidak hanya maaf untuk menghabisi korban dan keluarganya, tapi barangkali juga untuk menghilangkan bukti-bukti pelanggaran hukum Ya, yang ya. dimiliki atau dipegang. Itu yang kemudian harus terus diselidiki, dan keterbukaan polisi dan investigasi kasus ini itu yang paling dinantikan oleh publik. Terima kasih psikolog forensik Bung Reza Indragiri sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.